Halo semua, kembali dengan gua Fani, dan di video kali ini gua mau tunjukin kepada kalian alasan gua beli spion KW. Karena di video sebelumnya gua bilang gua beli spion yang KW ini karena gua mau beli barang original untuk motor gua nanti akan gua pasang. Oke, langsung saja kita lihat barang apa yang gua beli untuk motor gua ini nanti. Barang yang gue beli untuk motor gue nanti akan gue pasang yaitu master rem dari RCB dengan selang rem dari TDR. Karena untuk dua barang ini kita nggak bisa beli yang KW. Oke, dan ini barang pertama yang akan gue buka. Ini adalah selang rem dari TDR, brake house black carbonnya TDR, dan ini untuk NMAX ABS. Jadi yang gue beli ini untuk motor gue yang tipe ABS. Dan tanpa berlama-lama langsung saja gue buka dusnya. Di dalam dusnya ini pertama kita dapat, ini adalah panduan untuk pemasangan seperti ini. Kita dapat yang seperti ini. Kemudian kita dapat juga stiker yang cukup banyak. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Cukup banyak untuk ditempel di mana saja, bisa ditempel di motor atau terserah kalian. Dan ini adalah selang remnya. Adalah selang rem dari TDR untuk Yamaha NMAX tipe ABS. Gua ambil contoh satu saja. Karena untuk tipe ABS kita dapat 4 pieces, 4 buah selang dengan ukuran yang berbeda. Karena harus tersambung ke modul ABS, dan ini gua ambil contoh selang yang dari master rem ke modul ABS. Jadi modelnya seperti ini. Ini udah diklep dengan bagus TDR. Terus ini udah braided dalamnya dan dilapis juga dari luar, jadi lebih bagus. Dan untuk selang rem ini, apabila kondisi saat kita riding itu benar-benar hard, itu tidak membuat selang rem ini sampai mengembang atau bengkak di selangnya. Jadi dia bisa tahan tekanan yang lebih tinggi lagi. Dan ini adalah banjonya. Ini banjo yang model L di sini, dan yang di bawah sini banjo yang seperti ini. Sekilas tentang selang rem TDR. Jadi gua langsung, supaya lebih jelas, gua langsung buka yang master rem RCB-nya. Oke, ini adalah master rem RCB yang tipe radial. Dusnya seperti ini. Ini ditulis seperti ini. Ini juga ada hologramnya. Ini global brand of MKE. Ini juga ada hologramnya untuk menunjukkan keasliannya. Jadi ada 2 hologram. Dusnya seperti ini. Ini adalah serial numbernya. Bagian sampingnya juga sama, bawahnya seperti ini. Ada beberapa bahasa. Ini ditulis, diimport, kalian bisa lihat semua. Jadi langsung saja gua buka. Di packingannya ini sangat bagus, karena ini ada pelindung, ada busa pelindung agar master remnya itu tidak goyang-goyang atau menghantam atau terbentur. Jadi dilindungi seperti ini, sangat bagus. Dan sebelumnya di sini kita dapat sebuah buku, bukan buku sih, lembaran. Jadi di sini kita dapat
Oh, ini tentang barang-barang atau spek yang ada seperti ini. Jadi seperti ini tentang speknya, dan juga kita dapat stiker RCB-nya. Ini yang warna putih. Dan kita langsung dapat master remnya. Gua buka dulu. Ini adalah master rem sebelah kanan. Dan kita juga di sini dapat tabung remnya. Kemudian yang ini adalah boot untuk ke banjonya. Seperti ini, kita taruh dulu jangan nanti hilang. Kemudian ini adalah dudukan untuk master rem dengan lubang spion seperti ini. Kita taruh dulu sebelah, dan di bagian bawahnya kita dapat switch remnya. Jadi ini sudah satu paket. Gue sengaja ambil yang warna hitam agar tetap kelihatan elegan, lebih kelihatan kalem, lebih kelihatan standar. Jadi ini adalah master rem RCB yang tipe radial. Karena disebut tipe radial karena tuasnya langsung atau tuasnya searah dengan handle dari master rem ini, atau livery dari master rem ini. Di bagian tahanan di setirnya ini ada sebuah emboss RCB. Jadi seperti ini. Ini adalah nipple bagian master rem, dan ini adalah penghubung ke tampungan minyak remnya seperti ini nanti. Dan master rem ini juga bisa di setting untuk jauh dekatnya dari handle rem ini. Jadi ada beberapa settingan, dan itu ada bunyi klik tiap settingan. Semoga kalian bisa mendengar. Itu ada bunyi klik untuk menandakan berapa kali kita sudah setting atau jarak dari settingan kita. Di sini gua mau bilang kenapa gua ganti selang rem, karena gua mau ganti master rem. Karena kalau di rem standarnya ini yang sebelah kanan, banjonya itu masuk ke master rem modelnya seperti ini. Jadi bisa kalian lihat seperti ini. Sedangkan untuk yang tipe radial itu sambungan ke banjonya itu ada di bagian bawah. Jadi kalau kita pakai selang rem yang standar, otomatis akan jadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita pakai yang standar. Ups. Jadinya seperti ini. Gue kasih contoh dulu. Sebentar supaya kalian bisa lihat. Gua kasih contoh dulu. Ini ntar hilang, gua kasih contoh. Jadi kalau kita tetap pertahankan pakai selang rem yang standar, nantinya pemasangannya seperti ini. Yap, kira-kira seperti ini. Dan ini sangat tidak bagus karena apa ya? Bisa kalian lihat seperti ini. Jadi dari master rem, kalau kita pakai yang standar akan seperti ini. Jadi benar-benar akan kelihatan aneh karena ada selang rem yang apa yang namanya kelebihan di bawah stang setir, dan bisa berbahaya karena ini bisa nyangkut kemana saja, dan mungkin selang remnya itu akan ketarik. Jadi akan ketarik ke modulnya. Nantinya pada saat belok itu bisa ketarik karena ini terlalu terlalu dipaksakan. Karena bawaan standar itu di bagian atasnya seperti ini. Gua ganti agar nantinya yang banjo L-nya ini yang akan masuk ke modul ABS-nya. Jadi yang banjo L-nya ini akan ke modul ABS, dan yang
model seperti ini, gua nggak tahu ini sebutannya model apa, akan masuk ke bawah sini. Seperti ini modelnya. Dan ini masih lebih bagus bila kalian lihat, karena ini selang remnya masih agak lebih panjang seperti ini. Dan nantinya di bagian modulnya itu akan modulkan bentuknya kotak. Jadi contohnya di modulnya banjonya akan masuk seperti ini dari atas seperti ini. Jadi seperti ini. Oke. Kalau yang selang rem standar itu nggak bisa diputar-putar seperti ini, nggak bisa diputar-putar. Ini bisa di atas atau bisa di bawah, nggak bisa diputar-putar. Karena bila kalian buka atau kalian yang sudah pernah buka selang rem NMAX ABS yang, selang rem dari NMAX yang tipe ABS itu nggak bisa diputar-putar karena di bawah itu ada semacam pipa paten yang nggak bisa dimodifikasi atau nggak bisa dibikin apa-apa, karena di bawah itu ada semacam pipa yang dari modulnya itu memang sudah dari bawaan pabrik, jadi kita nggak bisa putar-putar. Mungkin kalau yang NMAX model atau NMAX yang non ABS itu mungkin bisa diputar antara atas dan bawah. Jadi karena dia tidak pakai modul ABS, jadi mungkin bisa diputar antara yang ke kaliper atau ke master rem bisa diputar-putar. Tapi gua sekali lagi tidak tahu. Itu hanya pemahaman sekilas gua. Tapi kalau untuk motor NMAX yang ABS itu tidak bisa diputar. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mau ganti yang master rem radial seperti ini, radial, itu kalian ganti juga selang remnya. Tapi kalau kalian tetap pakai atau kalian pakai master rem RCB yang aksial, kalian masih bisa pakai selang rem bawaan dari NMAX. Karena kalau tipe aksial kalian tahu itu sama seperti tipe standar master rem standar bawaan motor NMAX. Oke, seperti itu. Itu kenapa gua bilang gua beli spionnya yang KW, karena untuk masalah pengereman dari master rem, selang rem sampai ke kalipernya itu tidak boleh beli yang KW, harus yang ori, karena di situ kalian beli keselamatan kalian. Gua ambil ini karena ini barang ori, sudah ditulis juga seperti ini, dan harga terjangkau. Jadi dengan harga sekitar 1 jutaan lebih, 1,5 juta, kita bisa untuk NMAX kita sudah dapat kiri dan kanan. Menurut gua harganya cukup worth it dengan kualitas yang bisa dibilang ini sudah bagus. Finishingnya bagus, tidak ada tajam-tajam. Ini sudah lembut, halus, di tiap tikungannya halus, tidak ada yang tajam. Ini semua bagus. Baut-bautnya juga bagus, rapi. Ini semua bisa dibilang sudah bagus semua. Ini juga kita dapat baut-baut yang memang terbaik yang mereka kasih. Nih, oke lah. Jadi dengan harga 1,5 jutaan lebih, atau bisa kurang bisa lebih, tergantung daerah kalian, toko di mana kalian beli, kalian sudah dapat master rem yang bagus. Oke, sekian dulu gua bisa bahas tentang part yang akan gua ganti, yang gua bilang nggak bisa gua beli yang KW, yaitu selang rem dengan master rem. Semoga bisa bermanfaat info dari gua ini, dan kalian yang ingin cari nanti atau kalian ingin tanya gua beli di mana, nanti gua kasih link pembelian atau toko gua beli master rem dengan selang rem di deskripsi video di bawah. Dan untuk pemasangannya nanti di NMAX gua akan gua kasih di video yang terpisah, karena video ini saja menurut gua sudah cukup kepanjangan. Kalau gua kasih lagi video pemasangan bisa berjam-jam videonya, dan gua tahu kalian akan bosan nontonnya. Oke, sekian dulu video gua kali ini, pembahasan master rem RCB radial dengan selang rem TDR. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi dengan gua Fani di video gua selanjutnya, yaitu video pemasangan aplikasikan barang ini ke motor gua. Dan
tetap hati-hati di jalan, patuhi aturan berlalu lintas. Jangan lupa untuk memakai helm dan dadah.